Tugas ruang kolaborasi, praktek touching. Calon guru penggerak angkatan 6. Kota Balikpapan, 1. Nurhalita Azhar, 2. Ana Zainab Hamka. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Nurhalita. Alhamdulillah. Ya, bagaimana kabarnya Bu Ana hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu Ana, saya ada beberapa yang akan saya sampaikan kepada Bu Ana mengenai perihal anak didik saya di kelas. Mungkin dengan saya berbicara dengan Bu Ana bisa memberikan masukan yang positif masalah-masalah yang saya hadapi ya Bu ya. Ya, baik. Baiklah Bu Nurhalita, kira-kira apa itu permasalahan yang Begini Bu, Nurhalita hadapi? Apakah saya bisa membantu? Akhir-akhir ini saya itu mempunyai murid ya Bu ya, mempunyai murid anak didik. Biasanya ketika dia pergi ke sekolah, di dalam kelas ya, dia terlihat happy ya, terlihat fun, ceria gitu ya, bersemangat. Nah, tapi akhir-akhir ini tidak seperti biasanya saya lihat ya. Dia terlihat murung ya, sangat pendiam, kemudian seperti tidak ada rasa gairah gitu ya, tidak ada semangat seperti biasanya. Seperti itu Bu. Gimana ini ya? Apakah saya sudah menanyakan kabar dia menjawab, tapi tidak seperti biasa dia menjawabnya, seperti itu. Iya Bu, maaf kalau terganggu sinyalnya. Iya Bu Nurhalita, apa ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Jadi saya itu menginginkan ya melihat anak tersebut itu iya pingin seperti biasanya ya, ketika melakukan suatu kegiatan di dalam kelas dia menerimanya dengan semangat ya, tapi ini tidak gitu loh Bu Ana, dia terlihat lemah, lesu, tidak semangat gitu ya. Tapi ketika saya khawatir dalam beberapa hari ini apakah memang kemungkinan kondisi dia sakit gitu ya. Tapi saya meraba badannya gitu ya, saya pegang, tapi tidak ada terlihat tanda-tanda kalau memang sakit. Nah itu Bu. Mungkin Ibu bisa memberikan solusi apa yang bisa saya lakukan ya, gitu. Baik, apakah saya boleh bertanya sedikit berkaitan dengan masalah yang Ibu Nurhalita hadapi? Boleh, Bu. Apakah sikap anak ini baru terlihat dalam waktu beberapa 2-3 hari ini, atau sebelum-sebelumnya pernah terjadi perilaku anak ini seperti yang Ibu hadapi ini? Apakah baru kali ini? Iya, kalau terlihat Bu baru kali-kali ini. Makanya saya bilang kan dia memang anak yang tipe kinestetik ya Bu Ana ya. Dia itu model-model yang memang tidak bisa diam, tidak bisa duduk gitu ya. Nah, dan dia punya tipe yang ceria, semangat gitu ya. Ketika saya sebagai gurunya memberikan pengajaran gitu, dia happy menerima pembelajaran saya berikan. Nah, selalu siapa yang mau duluan, dia selalu mengangkat tangan, pingin duluan untuk mengerjakan tugas. Nah, ini yang saya tanyakan Bu Ana, tidak ada sedikit respon gitu ya, murung, dan saya dekatin, "Kenapa sayang?" gitu, tapi sampai sekarang dia belum dapat menjawab gitu, seperti itu. Baik, Ibu, selain tadi Ibu bilang mengatakan bahwa tidak baru kali ini saja,
Saya mau tanya, apakah ada suatu kejadian kecil antara dia dengan temannya atau bagaimana? Iya, Apakah ada misalnya temannya melaporkan kepada ibu ada sesuatu yang terjadi antara dia dan temannya? iya. Jadi pada saat, kegiatan berlangsung ya, belajar bersama di kelas, saya bertanya sama teman-teman gitu, mengajak teman-temannya untuk memberikan motivasi, memberikan semangat kepada anak yang murung tadi ya Bu, murid saya yang murung tadi, untuk kembali ceria gitu ya, untuk kembali belajar seperti biasa gitu ya. Tapi, Hmm, dia selalu respon, artinya, ketika ditanya teman-teman gitu ya di kelas anak-anak, "Apakah kalian mengganggu?" Misalkan, "Mohon maaf ya Bu, mengganggu iya. temannya nih," gitu ya, atau maksudnya mengolok temannya ini sehingga dia terlihat sedih, terlihat murung, terlihat kecewa. Tapi teman-teman yang ada di kelasnya, semua tidak menjawabnya, "Tidak Ibu, kami tidak mengganggunya," seperti itu. Nah, saya kembalikan kepada anak tadi, sudah menanyakan kepada teman-temannya bahwa memang, anak ini tidak diganggu dengan teman-temannya di kelas. Ini Bu Ana, saya masih, menemukan titik terangnya apa yang, bisa membuat anak ini terlihat seperti ini sikapnya, seperti itu. Um, Bu Dita sudah coba nggak deket ngobrol secara face to face dengan anak ini? Sudah nggak coba sambil bercanda gitu ngobrol sama dia, kamu kenapa sih sayang gitu? Sudah nggak coba? Heeh, iya, saya sudah coba gitu ya, Bu. Jadi, ini terlihat dalam 1 minggu ini ya, Bu, ya, terlihat dalam 1 minggu, 1 hari, 2 hari, ketiga hari saya dekatin gitu ya, saya langsung tanya, "Kenapa sayang? Apakah ada masalah ini yang membuat kamu menjadi sedih hari ini?" Saya tanyakan lagi, "Apakah, kurang enak badan?" Dia menjawab, "Tidak Ibu, saya sehat." Terus, "Kenapa bisa membuat kamu bersikap seperti ini, tidak seperti biasanya?" Nah, sampai sekarang dia belum menjawab, Bu Ana. Nah, ini saya Hmm. pingin, gimana ya, Bu Ana, apa saya langsung seperti apa sikap saya, mungkin Bu Ana bisa membantu saya ya untuk Oh mencarikan iya, jalan keluarnya buat anak ini supaya dia menjadi, happy lagi, fun lagi gitu ya, ceria di dalam kelas seperti biasanya. oh iya, pada saat ibu bertanya nih pada si anak, eh, apakah memang jawabannya anak itu bagaimana? Apakah tidak ada, misalnya ibu bilang tadi sama sekali belum ada jawabannya, apakah tidak ada arah-arah seperti dia, eh, kita bisa melihat ya Bu, anak kita itu punya masalah eh, dalam diri dia itu bisa kelihatan ketika kita berhadapan. Kalau dia tidak mau menjawab untuk anak seusia ini, kemungkinan besar ada masalah di luar dari yang berkaitan dengan di luar dari dirinya. Apakah Iya, ibu sudah melakukan komunikasi dengan ibunya? eee, nah ini Bu Ana, jadi memang, apa namanya, sikap selanjutnya yang harus saya lakukan memang harus bisa komunikasi dengan orang tua ya, Bu, ya, menceritakan kejadian anak-anak beliau gitu ya selama selama di dalam kelas ya, apa yang dihadapi anak-anak tersebut, mungkin seperti Hmm. itu yang akan saya ceritakan Bu Ana ya, kepada orang tuanya, seperti itu yang terjadi. Hmm, menurut ibu, setelah melihat kondisi dan setelah ibu bertanya jawab atau mendekati anak, Mhm, eh, menurut ibu bagaimana? Karena tidak ada dapat jawaban dari yang bersangkutan. mhm, Menurut ibu, seperti saran saya, apakah sudah mendekati atau bertanya langsung dengan orang tuanya adalah iya, sesuatu yang tepat dengan iya. melihat kondisi anak tersebut? Iya, berarti memang, saya harus
berkomunikasi langsung ya Bu ya dengan orang tua murid tersebut ya, sehingga kita nih, guru yang berada di dalam kelas mengetahui ya, siapa tahu ada permasalahan ya Bu ya, kalau kita berkomunikasi dengan orang tuanya, permasalahan dari rumah gitu ya Bu Ana ya, dari rumah yang membuat dia sampai terbawa ke sekolah. Nah, ini yang akan saya lakukan Bu Ana, akan menanyakan kepada orang tuanya, murid tersebut, sehingga saya nanti bisa mencari, jalan keluarnya, sehingga mengetahui mengapa anak tersebut bersikap murung ya, Bu, ya, seperti itu. Iya. Heeh. Atau Iya. mungkin gini Bu, apakah pembelajaran di dalam kelas ini setelah sambil Ibu nanti menanyakan dengan Ibu permasalahan yang terjadi pada anak, apakah pembelajaran Ibu sudah menganalisa atau merefleksi pembelajaran yang di kelas itu, apakah sudah sesuai dengan keinginan dia, atau mungkin dia mengatasi masalah belajar, Iya. apakah Ibu sudah mau melihat, menganalisa hasil-hasil belajarnya dia dalam beberapa hari ini? Iya. Iya, jadi memang apa ya Bu, pada saat dia ke sekolah gitu ya Bu, biasanya dia ini selalu ceria. Jadi pada saat langsung dia menyapa salam, tapi dia terucap seperti ini Bu Ana, "Papa lagi berangkat." Nah, ini yang saya tanyakan Bu Ana. Kemungkinan ya Bu ya, anak tersebut murung ya, yang seperti biasanya yang mengantar papahnya gitu ya ke sekolah. Nah ini, supirnya yang mengantar. Nah mungkin Bu Ana bisa jadi gitu ya Bu Ana, dia melihat apa, Baiklah. menampakkan sikap yang murung karena ketidakbiasaan yang mengantar dia ke sekolah. Baiklah, Bu Nurhalita. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan dan jawaban dari Ibu, menurut Ibu nih, kalau Iya. menurut nalar Ibu dari Mhm. yang Ibu sampaikan sendiri dari permasalahan yang ada, menurut Ibu jalan terbaik kira-kira kalau dari saya tadi menyarankan untuk ke orang tua, apa bertanya tentang sudahkah menyampaikan ke orang tua, sudah Iya. melihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan di kelas, bagaimana proses belajarnya, hasil belajarnya. Kira-kira nih Bu, menurut Ibu yang terbaik bagaimana? Ya, insya Allah sih, terima kasih banyak Bu Ana sudah memberikan masukan kepada saya ya. Saya akan melakukan otomatis memang harus, berkomunikasi langsung kepada orang tua sehingga bisa, menemukan jalan keluarnya, mengetahui, kondisi anak seperti ini. Ya, jadi memang, sempat saya kan yang jemput gitu ya, Bu, sopirnya gitu. Ketika dia dijemput dia kayak males-males keluar kelas gitu-gitu ya, Bu, ya. Oh, tapi ini menurut analisa saya ya, Bu, menurut analisa pendekatan saya sebagai guru dia gitu ya, bisa jadi anak ini, ketidaksemangatan dia belajar yang mengantar bukan seperti biasanya papahnya, ini yang mengantar adalah supirnya. Nah, nanti ini akan saya sampaikan ke ibunya langsung gitu ya, karena memang kan, papahnya ini adalah, pekerja di lokasi ya Bu Ana ya. Jadi memang sedikit paling tidak, untuk mengantar ke anak-anak kan anak-anaknya terbatas gitu loh. Nanti insya Allah terima kasih banyak Bu Ana, masukan yang diberikan kepada saya, nanti saya akan langsung berkomunikasi kepada orang tuanya khususnya ibunya itu tadi, seperti itu. Iya, Bu Nurhalita, dari hasil komunikasi kita ini, yang terbaik adalah sebaiknya komunikasikanlah dengan orang tua, Ya, karena Ibu sudah menjalankan beberapa tahap kepada anak, melihat dari kelasnya juga, jalan satu yang terbaik juga adalah berkomunikasi dengan orang tuanya, dan insya Allah saya siap mendampingi Ibu untuk
untuk bila diperlukan untuk bertemu atau berdiskusi tentang masalah ini ke depannya supaya menjadi lebih baik. Itu komitmen dari saya ya Ibu ya. Baik, Semoga semuanya mendapatkan solusi dan hasil atau penyelesaian yang terbaik dari masalah ini. Ya Bunda Halita, terima kasih baik. banyak. Terima kasih Bu Ana. Alhamdulillah masukan yang terbaik. Insya Allah akan saya lakukan nanti. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama Ibu. Berbagi peran secara bergantian sebagai coaching dan coach. Terima kasih.